Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Putri Ramadhani dengan NIM 25501911192 dari kelas F. Di sini saya sebagai salah satu anggota dari kelompok 7 akan membahas senyawa obat berupa propranolol. Nah, pada bagian pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai apa itu propranolol. Nah, propranolol itu merupakan salah satu obat yang termasuk ke dalam golongan beta blocker atau penghambat reseptor beta adrenergic. Obat ini banyak digunakan dalam dunia medis karena kemampuannya dalam mengendalikan berbagai gangguan pada sistem kardiovaskular. Secara umum, propranolol itu bekerja dengan mengurangi efek hormon adrenalin dan noradrenalin pada tubuh. Dengan berkurangnya pengaruh hormon tersebut, denyut jantung menjadi lebih lambat, tekanan darah dapat menurun, dan kerja jantung juga menjadi lebih ringan. Nah, selain digunakan pada hipertensi, propranolol juga dapat digunakan untuk menangani angina pectoris, aritmia, pencegahan migrain, tremor esensial, hingga beberapa kondisi kecemasan yang disertai gejala fisik seperti jantung berdebar. Nah, berdasarkan definisinya, propranolol itu merupakan obat golongan beta blocker non-selektif yang bekerja dengan menghambat reseptor beta 1 dan beta 2 adrenergic. Obat ini dikembangkan oleh Sir James Blake dan menjadi salah satu beta blocker pertama yang digunakan dalam terapi penyakit kardiovaskular. Nah, propranolol itu disebut non-selektif karena tidak hanya menghambat reseptor beta 1 yang banyak ditemukan pada jantung, tetapi juga menghambat reseptor beta 2 yang terdapat pada organ lain seperti pembuluh darah dan bronkus. Nah, penghambatan reseptor beta 1 ini menyebabkan penurunan frekuensi denyut jantung, penurunan kontraktilitas jantung, serta penurunan kebutuhan oksigen oleh otot jantung. Sementara itu, penghambatan reseptor beta 2 turut memengaruhi berbagai proses fisiologis lain dalam tubuh. Nah, karena sifatnya yang non-selektif, penggunaan propranolol ini harus dilakukan secara hati-hati, terutama pada pasien yang memiliki riwayat asma atau penyakit paru obstruktif kronis. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai struktur kimia dan gugus fungsi propranolol. Nah, propranolol itu memiliki nama IUPAC yaitu 1 isopropilamino, 3 naftalen 1 iloksi, propan 2 ol. Dengan rumus molekul C16H21NO2 dan berat molekul sebesar 259,34 gram per mol. Berdasarkan strukturnya, terdapat beberapa bagian penting yang menyusun molekul propranolol, yaitu pertama, cincin naftalen aromatik, gugus eter atau O, gugus alkohol sekunder atau OH, serta gugus amina sekunder atau NH. Nah, cincin naftalen itu merupakan bagian yang bersifat hidrofobik dan berperan penting dalam interaksi dengan reseptor. Sementara itu, gugus alkohol dan amina membantu pembentukan ikatan dengan reseptor sehingga aktivitas farmakologis propranolol itu dapat terjadi. Kombinasi seluruh gugus tersebut menghasilkan struktur yang sesuai untuk memberikan efek sebagai beta blocker. Lalu, yang selanjutnya adalah gugus fungsi pada propranolol. Nah, pada slide ini ditunjukkan beberapa gugus fungsi yang terdapat dalam propranolol beserta perannya. Nah, gugus pertama adalah naftalen aromatik yang berada pada bagian cincin. Gugus ini meningkatkan sifat lipofilik atau kelarutan dalam lemak. Sifat tersebut memungkinkan propranolol untuk menembus membran biologis dengan lebih mudah, termasuk pada sawar darah otak. Lalu, gugus yang kedua adalah eter yang berfungsi sebagai penghubung antar bagian molekul dan berkontribusi terhadap stabilitas struktur senyawa. Kemudian, ada gugus ketiga yang berupa alkohol sekunder atau gugus hidroksil. Gugus ini mampu membentuk ikatan hidrogen sehingga membantu interaksi obat dengan reseptornya. Dan yang terakhir itu ada gugus amina sekunder yang bersifat basa. Gugus ini penting dalam proses pengikatan dengan reseptor beta adrenergic dan sangat memengaruhi aktivitas farmakologis propranolol. Nah, selanjutnya adalah hubungan antara struktur dan sifat propranolol. Pada slide ini akan dijelaskan hubungan antara struktur kimia propranolol dengan sifat fisikokimia serta aktivitas farmakologisnya. Setiap gugus fungsi dalam struktur propranolol ini memiliki peran penting yang memengaruhi cara obat bekerja di dalam tubuh. Nah, bagian pertama itu ada cincin naftalen, yaitu sistem cincin aromatik yang terdiri dari 2 cincin benzen yang menyatu.
Nah, keberadaan cincin naftalen ini menyebabkan propranolol memiliki lipofisilitas yang cukup tinggi. Selain itu, struktur aromatik ini juga relatif stabil sehingga tidak mudah mengalami perubahan kimia. Sifat lipofilik tersebut memudahkan propranolol untuk menembus membran biologis, termasuk sawar darah otak. Akibatnya, distribusi obat ke berbagai jaringan tubuh itu menjadi lebih baik dan efek farmakologinya dapat tercapai secara optimal. Nah, bagian berikutnya adalah gugus ether yang menghubungkan cincin naftalen dengan rantai samping oksipropanolamin. Gugus ether ini memberikan fleksibilitas pada struktur molekul sehingga memungkinkan propranolol untuk menyesuaikan orientasinya saat berinteraksi dengan reseptor target. Selain itu, gugus ini juga relatif stabil pada kondisi fisiologis tubuh. Nah, dengan adanya gugus ether, molekul propranolol ini dapat mempertahankan konfigurasi yang mendukung pengikatan yang efektif pada reseptor adrenergik. Nah, yang selanjutnya terdapat gugus alkohol sekunder atau gugus hidroksil. Nah, gugus ini bersifat cukup polar dan mampu membentuk ikatan hidrogen dengan residu asam amino yang terdapat pada reseptor. Interaksi tersebut sangat penting karena membantu memperkuat ikatan antara propranolol dan reseptor beta. Oleh karena itu, keberadaan gugus alkohol sekunder itu berkontribusi terhadap afinitas pengikatan serta aktivitas farmakologis propranolol sebagai beta blocker. Nah, kemudian ada gugus amina sekunder. Pada pH fisiologis, gugus amina ini dapat terionisasi sehingga mampu membentuk interaksi ionik dengan reseptor adrenergik. Interaksi ini merupakan salah satu faktor utama yang memungkinkan propranolol untuk berikatan dengan reseptor beta. Karena itu, gugus amina sekunder ini dianggap sebagai salah satu gugus yang sangat penting dalam menentukan aktivitas propranolol sebagai antagonis reseptor beta. Nah, yang terakhir adalah kerangka oksipropanolamin, yaitu susunan struktur yang menjadi ciri khas golongan beta blocker. Kerangka ini mengatur jarak dan posisi antara bagian aromatik dengan gugus amina, sehingga terbentuk konfigurasi yang optimal untuk berinteraksi dengan reseptor beta 1 maupun beta 2. Dengan kata lain, kerangka oksipropanolamin itu berperan penting dalam menentukan potensi, aktivitas antagonis, dan karakteristik farmakologis propranolol sebagai obat beta blocker. Nah, pada slide ini akan dijelaskan mekanisme sintesis propranolol yang berlangsung dalam dua tahap utama, yaitu pembentukan intermediat 1-naftil glisidil ether dan pembukaan cincin epoksida oleh isopropilamina. Yang pertama, itu pembentukan intermediate 1-naftil glisidil ether. Nah, langkah pertamanya itu adalah deprotonasi 1-naftol oleh basa, misalnya ion hidroksida yang berasal dari NaOH atau KOH. Nah, pada tahap ini, pasangan elektron bebas dari ion hidroksida menyerang atom hidrogen pada gugus hidroksil 1-naftol. Akibatnya, ikatan OH itu terputus dan elektronnya kembali ke atom oksigen sehingga terbentuk ion naftoksida. Nah, ion naftoksida ini memiliki muatan negatif pada atom oksigen sehingga bersifat lebih nukleofilik dan lebih reaktif dibandingkan 1-naftol. Nah, selanjutnya adalah ion naftoksida yang bereaksi dengan epichlorohydrin melalui mekanisme substitusi nukleofilik SN2. Nah, atom oksigen pada ion naftoksida itu menyerang atom karbon primer pada epichlorohydrin yang terikat dengan atom klorin. Secara bersamaan, ikatan karbon klorin itu terputus dan ion klorida dilepaskan sebagai gugus pergi. Nah, hasil dari reaksi ini adalah terbentuknya senyawa intermediate yang disebut 1-naftil glisidil ether. Intermediate ini masih memiliki gugus epoksida berupa cincin 3 anggota yang tegang dan sangat reaktif. Gugus epoksida inilah yang akan bereaksi pada tahap berikutnya. Nah, kemudian tahap kedua adalah pembukaan cincin epoksida. Pada tahap kedua ini, isopropilamina bertindak sebagai nukleofil. Nah, pasangan elektron bebas pada atom hidrogen isopropilamina itu akan menyerang atom karbon pada cincin epoksida yang lebih mudah diakses secara sterik. Nah, serangan ini akan menyebabkan cincin epoksida terbuka. Ketika cincin epoksida terbuka, salah satu ikatan karbon oksigen itu akan terputus dan elektronnya berpindah ke atom oksigen sehingga terbentuklah ion alkoksida sebagai intermediate sementara.
Nah, selanjutnya itu terjadi transfer proton dari lingkungan reaksi, misalnya dari air ke atom oksigen yang bermuatan negatif. Nah, setelah menerima proton, gugus alkoksida itu akan berubah menjadi gugus hidroksil atau alkohol. Dari rangkaian reaksi tersebut akan diperoleh produk akhir berupa propranolol. Nah, kesimpulannya, propranolol itu merupakan obat golongan beta blocker non-selektif yang bekerja dengan menghambat reseptor beta 1 dan beta 2 adrenergi. Struktur propranolol itu tersusun atas cincin naftalen aromatik, gugus eter, gugus alkohol sekunder, dan gugus amina sekunder. Masing-masing gugus ini memiliki peran penting dalam menentukan sifat fisik, sifat kimia, serta aktivitas biologis obat. Hubungan antara struktur dan sifat menunjukkan bahwa propranolol ini memiliki karakteristik yang mendukung aktivitasnya sebagai beta blocker yang efektif. Selain itu, mekanisme kerjanya sebagai antagonis kompetitif pada reseptor beta menjadikannya bermanfaat dalam berbagai terapi penyakit kardiovaskular. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai propranolol. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun materi yang disajikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.